Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Di Bandung hari ini hujannya ya? Enggak sih, cerah. Mr. Kim bagus. Mr. Kim. Ya, ini hari ini muka saya tambah cincrong ini, cincrong. Banget. Ya? Kinclong banget. Ay, makasih. Tadi pagi itu tadan ini semua. Ya. Nanti setelah Zoom meeting untuk leader itu masalah kemarin kita bahas itu ya, ada mungkin sedikit tambah lagi kita sendiri ya. Bisa waktu? Bisa. Jadi maksudnya habis Zoom meeting kita langsung nggak tinggal ya? Ya, lanjutkan lagi itu. Oke. Ya. Oh, masih belum light. 1 menit lagi ya. Samchan pakai apa itu? Kok mukanya bagus ya? Semakin hari jatuh cinta ke cikumnya ya. Setiap kali saya sedangkan pakai di Prestige. Oh, oke. Cowok bisa pakai Kak Samchan? Saya dulu tanya orang lain. Dia katakan sama saya, cewek sama laki-laki kulitnya sama, bilang begitu. Oke, Oke. Ya, mulai hari ini Zoom meeting. Tuh. Hari ini mungkin Go Diamond, how to itu, Harry, you silver ya. Ya, oke. Mulai. Sekarang mulai, Mr. Chun? Ya, oke. Oke, langsung mulai. Langsung sama saya yang ini nggak usah dibuka dulu ya, Mr. Chun. Baik, selamat pagi ya semua para Jikuper yang ada di seluruh Indonesia nih. Hari ini saya mewakili dari Mr. Chun dan tim mau memberikan informasi nih tentang how to go diamond. Tapi yang saya mau bahas adalah hari ini kenapa sih kita harus mengambil posisi star ya. Mengambil posisi star. Nah, ini background saya udah disiapin nih program untuk star ya. Nah, saya share screen. Suara saya cukup jelas ya? Ya, cukup jelas, bagus. Bagus ya, oke. Nah, di sini sudah ada 12 orang ya, 12 orang. Saya rasa ini leader-leader yang luar biasa ya. Nah, di sini saya mau informasikan nih mengapa kita harus mengambil posisi star. Nah, ini ada satu pepatah ya, to be a star you must shine your own light, follow your path and don't worry about the darkness. For that is when the star shine brightness-nya, karena star itu bisa memberikan cahaya ya, jadi kita nggak usah takut dan always do what you are afraid to do. Jadi yang takut pun ya kita kerjain lah, karena kita adalah seorang star. Nah, ini saya ada nilai-nilai glory ya, mungkin teman-teman juga bisa tahu nih ada yang namanya glory team. Nah, di sini tentunya kita berbisnis pun memiliki suatu nilai atau value ya. Jadi dari glory itu G-nya adalah God centered ya, jadi berpusatkan pada Allah. Jadi kita pun berbisnis juga ini ya harus sesuai dengan keyakinan kita, sehingga kita pun bisa melakukan bisnis dengan baik ya, dengan tenang gitu ya. Kemudian juga loyal to proses ya, jadi proses, jadi semuanya ada proses ya, tidak bisa tiba-tiba kita jadi sukses ya, termasuk di Gikup ini pun semuanya bertahap ya, kita mulai dari bawah, sama-sama mulai dari nol, kemudian kita bertahap menapaki, dan akhirnya kita berharap semua bisa seperti Mr. Chun ya, di sini menjadi diamond dan akhirnya menjadi loyal crown. O-nya adalah obedient to truth ya, jadi jujur ya, kita dalam melakukan bisnis ini kita bicarakan apa adanya, semuanya terbuka, open gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan saya rasa semua di Jikup ini pun terbuka ya, kita semua terbuka, kita sama-sama lakukan semuanya dengan kejujuran gitu. R-nya adalah real spirit of excellence, jadi kita selalu berikan yang terbaik ya, selama di tim ini kita baik ke tim maupun ke perusahaan maupun kepada calon-calon mitra kita ya selalu berikan yang terbaik gitu ya, walaupun kita memiliki keterbatasan tapi kita selalu
bisa berikan yang terbaik untuk rekan-rekan kita dan juga untuk semua mitra ya. Dan terakhir adalah yielding right di sini adalah mau berkorban juga ya buat orang lain, dalam arti ya kita juga di dalam bisnis ini tidak semuanya harus profit atau menguntungkan diri sendiri, tapi ada kalanya juga kita memang harus melakukan pengorbanan. Dan yang penting adalah bahwa bisnis ini adalah bukan milik kita ya, dalam arti ya kita di sini hanya dititipin ya. Jadi sukses enggaknya pun ya, kalau sampai terjadi sesuatu pun ya kita harus selalu siap ya bahwa bisnis ini adalah sebuah titipan dari Tuhan juga. Nah, itulah jadi nilai-nilai seperti itu Glory ya. Nah, kemudian star ini be star ya. Jadi kenapa harus star? Nah, ini ada beberapa poin ya, nanti teman-teman juga bisa tambahkan ya dengan poin-poin atau value-value yang dapat dari teman masing-masing. Yang pertama adalah star ini ya, kita tahu bahwa ada yang namanya member biasa, kemudian GBO dan star ya. Star ini adalah status member tertinggi ya, di mana seperti Pandora Box itu semua bonus terbuka ya, semua bonus dibuka ya. Dan akhirnya kita bisa tentunya mendapatkan lebih maksimal. Yang kedua adalah member star dapat merekrut member star ini lebih mudah gitu ya. Dan bayangkan gitu kalau kita member biasa kita mau mencoba merekrut star, wah kayaknya yang mau kita rekrutkan kan bertanya-tanya, loh kamu sendiri apa gitu positioningnya gitu ya. Nah, jadi di sini memudahkan kita untuk mendapatkan member-member star. Yang ketiga adalah member star ini diharapkan memiliki stok ya yang dipakai untuk sendiri dan juga untuk melakukan star party ya, seperti dari ungkapan dari Mr. Kim ya, bahwa kunci sukses untuk menuju diamond ya kita sudah dipersenjatai dengan star party ya. Jadi tentunya di sini kita harus kolaborasi juga ya dengan para star yang lainnya. Yang keempat adalah member star lebih termotivasi untuk maju ya. Saya sendiri pun sama ya. Jadi lebih ada motivasi karena kita juga akhirnya akan ngumpul-ngumpul juga dengan para member-member star dan kita bisa sharing juga ya gitu. Kalau posisi kita mungkin belum star ya, mungkin kita masih kurang pede atau gimana ya, dan di situ bisa memboost juga. Kemudian member star dapat lebih cepat mendapatkan bonus ya, bonus yang besar karena tadi ya sudah lengkap ya, minimal nanti ada yang generasi satu ini siapa tahu ada yang sukses, dan ya ini sekarang sudah terbukti bahwa bonus promotion juga lumayan juga, apalagi sekarang ada program double promosi sampai tanggal 25 Mei, dan ini benar-benar dipergunakan kesempatannya karena untuk mencapai bronze cukup 1.000 kiri 1.000 di kanan BV ya, dan dapat bonusnya 2 juta nih, lumayan juga. Kemudian member star jelas ya bahwa lebih cepat mencapai peringkat diamond. Karena kenapa ya? Tadi ya, karena secara aura, secara tim, secara juga keyakinan dari diri kita sendirinya juga sudah sangat termotivasi sekali. Dan terakhir adalah yang selanjutnya member star akan lebih dipercaya oleh member-member baru. Oleh member-member baru di sini pasti gitu ya. Begitu star, orang percaya ini lebih bisa merupakan leader yang baik, bisa dipercaya juga, dan dia sudah mengambil posisi star, berarti sudah yakin akan bisnisnya. Yang kedelapan adalah member star akan menjadi leader ya. Nah, di sini yang paling penting leader dalam setiap kelompok. Jadi sedikit banyak kita akan memposisikan diri kita nanti akhirnya leader, dan teman-teman di bawah khususnya yang mungkin baru GBO, baru member biasa, dia akan mempercayai kita juga sebagai leader. Dan akhirnya apa? Dan kita pun sedikit balik lagi termotivasi untuk dapat menjadi pemimpin, dan akhirnya kita belajar banyak gitu, belajar produknya, belajar sistemnya, karena kita harus memberikan informasi buat para tim kita. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang star? Yang pertama jelas ya, begitu kita bergabung menjadi star harus memakai produk dan siap memberikan testimonial tentang produk. Nah, jadi di sini rekan-rekan juga berharap ya, saya sih sangat mendorong juga gitu untuk berani untuk memberikan testimonial tentang produk, karena disitulah kekuatan kita dan diri kita sendiri sebagai bukti ya. Seperti hari ini nih Mr. Chun tuh mukanya kinclong gitu ya.
Pasti ditanya kan pakai apa? Nah, pakainya Prestige. Nah, apa sih Prestige? Nah, akhirnya kita bisa jualan. Akhirnya dia sudah ada ketertarikan. Yang kedua, konsisten mengikuti Zoom ya, seperti hari ini nih. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9.30, kemudian ada juga Selasa ya 20.30, dan hari Jumat pukul 20 atau jam 8 malam. Itu ikut ya, ikut dalam arti, karena kenapa? Di sana akan banyak informasi yang bisa didapat, dan semuanya betul-betul dari pengalaman pribadi. Kemudian ketiga, konsisten mengajak rekan-rekan untuk hadir dalam acara Zoom dan juga Star Party yang diadakan ya, rutin ya. Jadi tadi Zoom ini jelas ajak juga, jadi bukan cuma kita sendiri yang datang hadir, tapi ajak juga minimal 2, 3, 4 orang rekan ya. Dan Star Party saya yakin setiap kota nanti sudah ada ya, dan di Bandung khususnya kemarin sudah melakukan uji coba walaupun belum begitu sempurna, tapi lumayan ya, dan akhirnya terakhir beberapa GBO dan juga calon-calon star yang akan bergabung. Kemudian pelajari pengetahuan produk ya, cara pakai dan manfaatnya, profil perusahaan dan employee ini basic ya. Jadi semua harus hafal nih, harus hafal juga, karena kenapa? Karena kita lah yang akan menjadi duta dari Jikup ini untuk lebih memperkenalkan dan membumingkan di Indonesia untuk Jikup dan produk Karsela ini. Jadi kita harus hafal juga, kalau ada yang tanya ya kita harus siap jawab juga ya. Di sini saya rasa semuanya sudah bisa ya, sudah mulai belajar dan mulai pede, dan saya yakin semua leader di sini didorong untuk bisa melakukan 3 hal tersebut. Nah, ini terus kemudian gabung dengan grup WA dan juga aktif gitu. Jangan cuma dengerin atau cuma komentarnya yang biasa-biasa saja ya, tapi berikan testimonial. Saya pakai ini hari ini, saya pakai ini bagus, saya punya pengalaman yang baik seperti itu gitu ya. Ya, karena bangun tim ya, dan fokus mencapai bronze dulu nih. Buat teman-teman yang para Jikuper Star yang belum jadi bronze, yuk kita semua sama-sama, saya yakin semua leader pun akan siap membantu rekan-rekan Jikuper sini untuk menjadi bronze minimal. Kemudian ciptakan bronze lainnya dalam tim ya, setelah mencapai peringkat bronze, jangan lupa nih, ciptakan bronze lainnya dalam tim. Kemudian pelajari dengan baik ya cara menggunakan My Business nih yang ada di website dari Jikup ya untuk membesarkan tim. Ya, Mr. Jun kemarin informasi bahwa kita harus bisa nih mempelajari tools yang sudah diberikan di website. Karena kenapa? Itu yang akan bisa mendorong besarnya tim, karena semua berdasarkan data ya. Data itu ada di situ semua lengkap ya, dari tim kita semua ke bawah. Kita sebagai leader dikasih wewenang untuk bisa membuka data tersebut dan dipergunakan tentunya untuk perkembangan tim. Ya, nanti kita bisa lihat siapa yang harus didorong, siapa yang harus dipush, dan siapa yang harus memang kekurangannya di mana. Kita bisa tahu semua dari website, termasuk dari omset ya, termasuk dari BV masing-masing, dari peringkat masing-masing, dan bahkan saya lihat ada yang namanya favorit ya, Jikuper favorit, dan itu penting sekali gitu. Karena kenapa? Jadi begitu dibuka open favorit, kita ketahuan perkembangannya masing-masing, dan itu tentunya akan membantu kita pun dalam mencapai posisi diamond. Yang ke-9 tidak kalah pentingnya adalah buat video-video informasi sederhana tentang Jikup ya, ajakan meeting, juga testimonial pribadi ya. Nah, ini pakai aja handphone gitu, sederhana ya, nggak usah wah gimana, nggak usah keren gimana, yang penting informasinya yang paling penting gitu, isinya gitu ya, isinya paling penting gitu. Dan kita belajar di sana, kita belajar akhirnya bisa gitu untuk presentasi, dari situ dulu mulainya ya, gitu latihan. Dan akhirnya senang dan terbiasa, dan akhirnya ya menjadi leader yang menjadi panutan, dan tentunya juga banyak orang yang percaya yang akan mencari kita nanti. Yang ke-10, libatkan upline Anda ya dalam pertemuan dengan calon mitra baru. Dan ini kadang-kadang sering ada yang bilang, aduh saya nggak pede nih, saya gimana gitu ya, nggak level atau gimana, terus belum apa-apa, udah karena kita sendiri udah tahu profil mitra kita, kadang-kadang kita juga udah nge-pair dulu. Nah, tapi kalau upline mungkin nggak kenal, dia nggak begitu kenal, jadi cuek aja ngomongnya, bicaranya lepas gitu. Pada saat menerangkan tuh lepas, karena nggak tahu siapa dia gitu, dan posisinya gimana nggak tahu siapa, dan kita hanya sebagai leader hanya taunya membawakan, mempresentasikan ya udah selesai gitu ya. Dan akhirnya ya mungkin lebih ada ketertarikan dan lain sebagainya, nah nanti bisa di follow up lagi. Kemudian hormati dan hargai upline Anda ya, walaupun bagaimanapun juga yang namanya upline yang mengajak ya, disinilah ada proses edifikasi ya. Jadi teman-teman di sini diciptakan, di create budaya supaya saling menghargai dan menghormati.
Walaupun misalnya mungkin posisi secara ekonominya lebih rendah atau bagaimanapun, kita tetap harus hormati upline kita. Nah, ini yang penting juga nih, jika sedang down atau kita sedang masalah, selalu cari upline ya. Jangan cari yang bawah atau yang selevel gimana, kadang-kadang malah jadi kitanya ke bawah down, ke bawah turunnya. Tapi carilah yang lebih tinggi dan sharing dan juga bahas permasalahannya seperti apa. Dan saya yakin bahwa upline atau para leader bisa memberikan solusi yang positif tentunya ya. Nah, kebalikannya jika sedang bersemangat atau beberapa hal yang baik, ya segera informasikan ke tim mana gitu ya, bagikan. Wah, saya punya pengalaman ini, saya menarik ini, ya, ini mungkin bisa jadi bahan gitu ya buat nanti menawarkan ke mitra yang akan ditemui gitu ya. Nah, kemudian juga ini jangan membahas bisnis dengan cross lainnya. Kalau misalnya ketemu crossnya segala macam, ya bicara yang lain deh gitu ya. Jadi kalau secara bisnisnya sendiri mungkin nanti ada bagaimana, nah akhirnya ada informasi mungkin yang kelepasan gimana, dan akhirnya mungkin jadi kurang enak, kurang nyamannya. Jadi kalau ketemu ya tetap mau bicarakan produk sih oke gitu ya, produknya oke, bagaimana bagus, tentang mungkin pengalaman pribadi segala macam juga oke ya. Tapi kalau secara bisnisnya lebih baik jangan dibahas ya kalau dengan cross line. Kemudian aktif dalam berbagai kegiatan dengan tingkat inisiatif yang cukup tinggi ya. Jadi seperti ya salah satunya lah di Zoom ini gitu. Kemudian nanti ada star party, ada kegiatan nanti apa lagi, dan itu kita harus ada inisiatif nih yang cukup tinggi untuk terlibat ya. Jangan nunggu disuruh dulu gitu, jangan tunggu diminta gitu. Dan itu tentunya akan memberikan nilai positif ya. Karena di situ kita bisa belajar sendiri, bisa belajar banyak ya. Terus bangun sebuah komunitas yang positif sesuai dengan visi dan misi Jikup ya, ini penting. Jadi komunitas ini harus dibangun ya, komunitas ini harus dibangun, penting sekali gitu, karena salah satu dari tujuan Jikup adalah membuat suatu komunitas yang besar di Indonesia. Nah, kemudian buat star party ini secara konsisten tentunya bersama tim ya, mungkin ada yang tim yang bisa per kota atau yang biasanya sih mungkin per kota ya, karena kedekatan geografis, dan ini tidak dibagi tim-tim gimana enggak ya, tim si A si B enggak lah, semua kalau star party ini kita gabung sama-sama ya, per kota dan saling bantu tentunya. Dan yang enggak kalah pentingnya, informasikan Jikup nih minimal ke 5 orang lah setiap hari ya. Kita bicara doang lah gitu, jadi nggak usah selalu harus jadi gitu, harus dapat 5 member enggak, tapi bicara ke 5 orang setiap hari minimal. Dan itu masalah mau gabung mau enggak itu sih terserah dari masing-masing. Yang penting kita sudah menginformasikan dan orang lain tuh tahu dari kita, bukan dari orang lain ya. Karena suatu saat begitu nanti Jikup ini booming gitu, dan misalnya saya prediksi sih 2-3 bulan ke depan akan booming sekali, dan orang ingat cari kita gitu ya, itu yang paling penting. Nah, ini yang menarik lagi nih, Star ya. Untuk Star ini, program Star ini, Jikup ini selalu mendukung. Jadi positif ya. Jadi kita semakin dipermudah nih para Star ini yang sudah take position di awal, disupport terus, dipermudah terus nih untuk dapat mendapatkan star-star baru gitu ya. Jadi dari perusahaan pun tidak tinggal diam. Jadi perusahaan pun apresiasi bahwa kita sudah demikian semangat gitu ya. Kalau nggak dikasih peluru kan juga lemas juga. Nah, ini pelurunya luar biasa nih. Ada namanya Jikuper Star Double Bonus ya, totalnya kurang lebih 4,5 juta nih. Kita dapat support lagi dari leader kita, dari Mr. Chun ya, dan ini luar biasa sekali apresiasi buat kita. Jadi selain dapat produk senilai 3 jutaan, ditambah nih sekarang ya, sampai waktunya belum tahu katanya nih. Saya nanya lagi kemarin ke perusahaan, waktunya belum ditentukan sampai kapan, tapi ini nilainya lihat sekarang ditambah skin inovator ya. Jadi nilainya kurang lebih 3 juta loh, belanja 14 juta, dapat produk 3 jutaan ya. Ditambah lagi nih sampai 11 Mei. Cashback betul ya, Mr. Chun ya, cashback 1,5 juta nih. Betul. Ya. Jadi begitu setelah jadi Star bayar, ya barangnya mungkin sampai atau gimana, Mr. Chun akan transfer, betul ya, transfer ke rekening ya. Besoknya transfer. Nah, besoknya loh, cash and carry ibaratnya ya. Cashback loh, ini berupa cashback langsung, cash uang tunai ya. Jangan lupa komisinya buat saya 10%. Menarik ya. Nah, inilah gitu. Jadi supportnya luar biasa loh. Ini jadi betul-betul diberikan dorongan yang luar biasa. Dan ini informasi yang lainnya lagi adalah bahwa masih ada nih. Ini kenapa nggak? Oh ini. Tadi saya belum masukin lagi bahwa masih ada bonus ya yang
skin inovator itu masih ada ya sampai akhir Juni ternyata yang GBO, yang 50 BV untuk member baru masih ada sampai bulan Juni ya. Ini GBO level GBO masih disupport ya sampai bulan Juni masih free skin inovator dengan pembelian minimal 50 BV. Oke, nah gitu Mr. Chun ya informasi yang bisa saya berikan nih. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa pergunakan kesempatan sampai tanggal 11 Mei ini. Oke, selamat pagi. Pagi. Ya, saya hari ini hati saya sangat bangga. Kenapa? Tadi pagi sambil makan dalam 1 jaman sama saya Mr. Kim omong. Kenapa kita harus itu pertama lakukan start. Tadi malam belum selesai. Pagi ini sambil makan 1 jam. Kenapa start ini? Di Korea adalah buat GBO buat masalah apa? Sekarang kita kenapa lakukan harus buat start itu? Alasannya apa? Kita sama-sama overall. Tukar pikirannya. Artinya hari ini, Harry omong, wahyu, saya sangat senang hati. Berarti kita sangat jodoh kita semuanya. Ya. Tanti sa장님 angkat tangan bisa. Tanti sa장님. Tanti oke. Oke. Sekarang kita tadi kemarin saya lupa ya. Tuh. Ini new bronze dari Tanti dari Jakarta di Jakarta Premier Center. Sedangkan Mr. Kim urus itu sedangkan. Ya. Terima kasih. Jadi buat saya mungkin pencapaian saya nggak ada papanya dibanding dengan teman-teman yang lain. Jadi pelan-pelan. Tapi buat saya prosesnya itu dinikmati karena memang saya belajar dari nol. Kalau saya bilang saya nggak ngerti apa-apa dan belum pernah berbisnis seperti ini, tapi dengan Mbak Poli itu saya jadi semangat bahwa Mbak Poli juga sama, belum pernah berbisnis, tapi beliau bisa, bahkan lebih hebat lagi gitu. Jadi saya merasa pasti saya bisa. Mungkin juga apa namanya lingkungan kita itu walaupun kita masing-masing punya pekerjaan itu sangat kerasa saling support. Dari atas juga saya disupport penuh dengan Mr. Kim, Mr. Chun, Bu Erna yang hampir mungkin jam saya itu lebih banyak setelah bekerja malam-malam baru sempat buka WA. Jadi mungkin Bu Erna tahu ya kalau jam 10 malam baru saya WA untuk tanya-tanya. Pak Podi juga, saya bilang Pak Podi nggak apa-apa ya, saya belum mengerti tentang bisnis plan. Nanya lagi. Jadi mudah-mudahan tidak bosan juga. Bu Ranti yang udah ngajak saya, kita memang sama-sama kesehariannya sama-sama berbisnis juga. Kita yuk kita nambah bisnis kita sambil belajar. Juga teman-teman seperjuangan walaupun bukan tim saya gitu kayak Bu Poli, Bu Doli, Pak Heri itu juga sering saya repotin untuk telepon, maaf ya boleh saya tanya gitu. Jadi saya juga banyak belajar dari teman-teman, luar biasa supportnya. Jadi mungkin review buat saya sendiri, saya sekarang harus belajar untuk berkomunikasi itu bergaul gitu ya. Jadi mungkin selama ini saya biasanya cuman di rumah, di kantor, itu aja keseharian saya. Mungkin jarang main, jarang berkomunikasi dengan teman. Jadi
cuman sibuk bekerja aja. Mungkin itu yang harus saya perbaiki dulu. Jadi memang komunikasi dengan teman itu bukan hanya sebagai silaturahmi, tapi juga sebagai bisa membuka pintu untuk berbisnis. Jadi itu yang harus saya perbaiki. Jadi nggak apa-apa lah ya, pelan-pelan, tapi buat saya ya seneng gitu, tetap semangat tiap hari, tetap belajar. Kalau saya nggak sempat kelas karena pagi-pagi misalnya ada kerjaan, saya berusaha untuk nonton di YouTube-nya Pak Heri gitu. Jadi mungkin pertama belajar dulu, kedua tetap semangat, ketiga pola berinteraksi dengan teman-teman mungkin itu yang harus diperbaiki. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Jakarta Premier Center. Seluruh Indonesia nomor 1 sekarang. Sedangkan urus ya Bu ya. Tunggu sebentar ya, nanti saya kabari ya. Terima kasih banyak. Ya, lanjut kita itu dengar dari Polly sa장님 hari ini. Ya. Sini. Iya, di sini Mister. Ya. Ayo. Ya. Di mana tuh pindah lagi ya? Hah? Mister. Ya. Ada. Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau testimoni tentang shampoo. Ya, teman-teman tahu di Jikup itu kita punya 2 jenis shampoo. Satu Jikup shampoo, yang satu dari Nadimo shampoo. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau shampoo yang Jikup shampoo itu untuk umum, jadi siapapun bisa pakai. Nah, kalau Nadimo shampoo itu lebih diutamakan untuk perawatan rambut. Rambut rapuh, rambut yang sering dicat, dikeriting, terus yang mungkin yang mengalami kerontokan. Ya, awalnya waktu saya pakai shampoo Jikup ini ternyata seminggu pertama rambut saya kusut banget. Jadi kayak rambut yang kita naik motor yang nggak pakai helm itu loh, yang sampai kusut gitu ya, nggak enak banget. Itu waktu saya tanya ke leader Korea, ternyata kondisi kusut itu adalah proses rambut kita di detox. Jadi bukan hanya kulit kepala yang di detox, rambutnya pun di detox. Itu setelah lewat 1 minggu, itu rambut saya udah normal lagi, udah bisa disisir lagi. Jadi buat teman-teman yang pakai shampoo terus mengalami efek kok kayak rambutnya kok kayak nggak berbusa ya, samponya nggak berbusa, terus rambutnya sangat kusut, jangan berhenti. Lanjutkan, karena itu proses racun di rambut kita itu dikeluarkan. Jadi teruskan saja, apalagi sekarang setelah Nadimo shampoo keluar, terus Nadimo yang lain keluar, kita bisa dibantu, rambutnya kalau kusut bisa dibantu itu dengan natural argan oil. Ini enak banget ya. Saat ini karena saya makainya Jikup shampoo, jadi setelah pakai Jikup shampoo, saya pakai ampul. Nih, pakai ampul. Nah, caranya gimana? Caranya waktu habis pakai shampoo, cuci bersih, setelah dikeringkan dengan handuk, masih dalam kondisi lembab, saya pakai ampulnya itu saya titik-titik di rambut ya. Sudah dititik-titik, terus saya pijat-pijat gitu, sekitar 3 menit ya. Setelah dipijat-pijat, baru saya pakai argan. Argannya saya semprot taruh di tangan, terus kemudian saya ratakan, terus saya kasih di rambut seperti ini ya. Nah, dengan di rambut kita dikasih argan, sekarang rambut kita tuh jadinya lebih gampang diaturnya. Buat teman-teman yang suka nge-hair dryer, kalau habis pakai argan mau hair dryer, usahakan pakai hair dryer yang angin dingin, karena hair dryer dengan angin panas itu dapat merusak rambut kita. Jadi sayang kalau kita sudah merawat rambut kita dengan macam-macam produk yang bagus, tapi dirusak dengan angin yang panas, itu kan sayang. Jadi usahakan dengan angin yang dingin. Nah, teman-teman, saya mau cerita dikit untuk yang Nadimo shampoo. Nadimo shampoo itu sangat bagus ya. Menurut kita pernah Zoom dengan leader Korea itu, bahwa kalau Nadimo shampoo itu bisa membantu juga untuk rambut yang mengalami kerontokan. Jadi teman-teman untuk yang mau coba memperbaiki rambut, saya juga sekarang ini ngerasa rambut saya tuh rontoknya sudah berkurang. Tapi saya mau coba dengan Nadimo shampoo, siapa tahu lebih baik lagi ya kondisinya.
Nah, caranya setelah memakai Nadimo shampoo, setelah itu kita teruskan dengan scalp scaler. Karena scalp scaler ini bagus sekali, dia akan membersihkan kulit kepala kita. Kalau kulit kepala kita sehat kan, otomatis semua nutrisi yang akan kita pakai selanjutnya itu pasti akan menyerap dengan baik. Kalau dia terserap dengan baik, otomatis akarnya akan sehat, rambutnya akan tumbuh dengan lebih sehat, dan lagi pasti dia akan tumbuh lebih kuat rambut kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini itu scalp scaler cara pakainya gimana ya, itu kita bisa baca, ada di website semua. Tapi kalau misalnya teman-teman beli, ini juga di sini di kotaknya ada penjelasannya. Jadi jangan takut, setiap produk kita pasti disertakan cara pemakaiannya. Jadi tidak akan salah, begitu ya. Jadi sekali lagi, Nadimo shampoo itu sangat bagus untuk yang mengalami masalah dengan rambut rontok, rambut yang sering dicet, rambut yang sering dikeriting. Jadi buat teman-teman, mulailah merawat rambut kita dengan Nadimo shampoo, dan teman-temannya ada Nadimo treatment, ada Nadimo essence, ada scalp scaler, ampul, tonik, itu banyak sekali, dan kita percaya sekali bahwa mereka itu sangat membantu kulit kepala kita. Dan satu lagi tambahan dari Mr. Chun waktu kita start party, bahwa ginseng yang tergandung di dalam Nadimo itu adalah ginseng yang dingin. Teman-teman bisa rasakan pada saat dipakai ke kulit kepala, itu kulit kepala kita tidak terasa panas sama sekali. Justru dia menyejukkan kulit kepala. Jadi kalau orang-orang bilang, wah saya takut pakai ginseng nanti malah rontok, jangan takut. Nadimo shampoo itu isinya ginseng dingin. Jadi sangat aman dan akan membantu membuat rambut kita, kulit kepala kita menjadi lebih sehat. Oke, segitu dulu Mr. Chun. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, setiap kali Poli Sadangin bawa itu, saya juga harus banyak yang belajar. Saya juga sekarang pakai itu di Nadimo ini ya. Ini. Setiap malam. Pakai Twitter Kim punya ambil. Iya, produknya enak, Mister. Ya, hari ini ya sebentar lagi kita itu lanjut lagi ya leader-leader itu. Tapi hari ini itu Go Diamond. Aleng bisa. Siap? Ayo. Ya, Mr. Chun. Ya. Semua nyalakan mic-nya. Semua nyalakan mic. Kalau bisa nyalakan mic. Aling. Aling ini budayamu. Bagaimana caranya? Langsung. Bisa langsung lagi sendiri. Lakukan. Bisa unmute sendiri langsung. Klik mic-nya. Aling. Ya, saya ya. Oh ya. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita tutup Zoom meeting kita, seperti biasa kita semangat mengiyakan yel-yelnya kita. Go Diamond. Saya bilang, go Diamond, go Diamond, go, go, go. Yeah, yeah, yeah. Gitu ya, Mr. Chun. Ya, oke. Terus. Oke. Satu. Oke. Go Diamond, go Diamond. Go, 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 go. Go, go. Yeah, yeah, yeah. Go, go, go. Yang penting dimanapun harus jaga sehatnya semua ya. Besok ya, amin. Di semua front atas semua ketemu di Bandung. Ya, Mister. Ini kita masih tinggal kah, Mr. Chun? Mau Yang leader tinggal.